Hai guys, kita bersama Bang Boy. Semakin seru di Rakyat Bersuara guys. Soalnya sampai ada ajang sumpah di atas Al-Quran oleh tim TPUA. Cuma Bang Boy bertanya-tanya, kenapa cuma tim TPUA aja yang sumpah? Rai kok gak mau disumpah, kok gak berdiri? Tifa gak berdiri, Sentana TV gak berdiri, apalagi Rismon gak berdiri. Kok sumpah hanya untuk kalangan ini aja, sementara orang-orang yang siap untuk dipenjara itulah yang harus disumpah. Karena resiko mereka besar, harus dipenjara. Berani disumpah nggak? Yang lucu adalah kata si Martabas, disumpah jadi monyet. Dan langsung Alur Boy datang guys di acara Rakyat Bersuara tanpa diundang. Seru ini. Langsung aja, ini dia reaksinya. Siapa? Kalau seperti yang dibilang Pak Iman tadi, nggak bisa juga Anda bilang itu semua disumpah. Kalau selesai disumpah apa? Itu kan masih ada bukti. Apa yang mau sampaikan? Jangan fitnah. Nggak ada yang fitnah itu. Kalau nggak menyebutkan itu nama berarti fitnah. Nggak ada menyebutkan nama. Bang Aiman dan seluruh yang jago-jago di depan sana. Saya Mary Samiri Bang, kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Berdiri dong Mary. Bang, maaf ya Bang, kami kemarin ketemu dengan Bang Farhad di Polda. Ketika kemarin kami minta beliau untuk bersumpah. Sumpah apa? Videonya juga viral. Nggak buat apa sumpah dia? Ya, sekarang saya tidak mau menyumpah sama Abang. Enggak, aku nggak suka orang bawa Al-Quran ya. Enggak, ini lain. Enggak. Itu aku mau sumpah apa? Begini Bang. Tadi emang pengadilan video dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa kita ini ada yang membackup orang besar, betul Pak Reli? Ya itu tanya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi Bang, bukan kan saya. Oke. Apa yang mau disampaikan Bu? Apa yang mau disampaikan? Bagaimana kami perempuan nih Bang ya, kami mewakili mama ya. Kami mengikuti kasus ini kayaknya kok bertele-tele penyelesaiannya. Ada seorang ahli dari kepolisian tadi bersama Bukan kepolisian, kami. udah nggak polisian. Ya tapi kan masih ahli Bang. Penasihat. Tadi waktu di eskalator dia bilang perusuh. Jadi dibilang kita ini perusuh. Mohon maaf. Lah memang. Ketika kemarin ada gelar perkara khusus, harusnya masalah ini selesai. Betul Bang? Kalau dalam gelar perkara khusus yang dibahas adalah ijazah, harusnya ijazah tersebut dihadirkan. Betul? Sekarang saya bertanya, kalau kita mau membahas tentang rendang, wajib nggak rendang itu dihadirkan? Nggak, Ibu mau sampaikan, Wajib kan? Tadi udah dibahas. Jangan cuma bumbunya doang, nanti kebanyakan micin, betul? Nggak, Ibu mau Tapi pertanyaannya rendang ayam atau rendang daging? Bahas perendangan di acara Rakyat Bersuara, membahas perendang-rendangan. sumpah apa tadi? Kami mau bersumpah untuk Bapak Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik kasus ini. Kepada semua aktivis yang membela atau yang mendukung pembongkaran ijazah ini, kami minta untuk berdiri. Mana? Kami minta untuk berdiri dan seluruh Indonesia akan menyaksikan. Yang Coba. bohong semua jadi monyet ya di luar kalian bohong. Termasuk Ayo, oi, mana nih? Nih. Ayo, Roy, berdiri kalian. Rismon berdiri. Tifa berdiri kalian. Ingat, sumpah itu adalah terhadap Pak Jokowi. Bahwasanya kalian nggak ada disokong oleh para bohir atau orang-orang besar. Berdiri kalian. Jangan hanya orang-orang ibu-ibu yang terpengaruh ini aja. Mereka ini mah, kita harus paham siapa mereka. Ibu-ibu yang mungkin gak punya kerjaan, ibu rumah tangga yang gampang dicekoki karena kebencian mereka kepada Jokowi. Ayo gabung, kita serang Jokowi. Ya mungkin mereka yang mensupport untuk misalnya pergi ke sana, mereka ada support darah sendiri. Tapi untuk orang-orang ini, Roy Suryo, Rismon, Tifa, yang mereka rela di penjara, dugaan Bang Boy berani untuk menggugurkan dugaan Bang Boy bahwa mereka menikmati dana bohir. Ayo berdiri ya, sama si Sentana TV ini ya. Kita tunggu guys, kita lihat apakah mereka berdiri atau tidak. Lanjut. yang menyatakan bahwa ada bohir. Berdiri kalian. Bapak-bapak sekalian, kami emak-emak yang tidak punya kemampuan sama sekali. Mereka berdiri guys. Tapi kami ingin negara Terus ini enggak? damai. Capek juga kita ngeliat para rabas di TV terus. Ya. Alur Boy udah datang. Kami bersumpah
Sehubungan dengan kasus ijazah yang selalu berlarut-larut hingga hari ini, sehubungan dengan Mereka berdiri guys, kasus ijazah tapi Rismon gak berdiri. yang berlarut-larut hingga saat ini, yang tidak selesai, menambah lagi pernyataan dari Bapak Jokowi bahwa ada orang besar. Saya tanya sekarang, ada nggak orang besar itu? Kami bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang membiayai kami, tidak ada orang yang membackup kami. Kami hanya ingin negara ini Kan Rismon duduk, takut disumpah ya monnya, karena harus jadi monyet. Coba guys ya, Rismon duduk ya, Bang Boy buktikan ya. ijazah yang selalu berlarut-larut hingga hari ini, sehubungan dengan kasus ijazah yang berlarut-larut hingga saat ini, yang tidak selesai, menambah lagi pernyataan dari Bapak Jokowi bahwa ada orang besar. Saya tanya sekarang, ada nggak orang besar itu? Kami bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang membiayai kami, tidak ada orang yang membackup kami. Kami hanya Respon, kok duduk kau ya? Itu untuk semuanya. Tim aktivis, kalian mengaku aktivis kan? Aktivis bagian ilmuwan kan? Soalnya tim TPUA itu bagian ulama. Kalau si Sentana TV bagian media wartawan. Semuanya berdiri kalian. Enak aja kalian, sumpah hanya untuk yang nggak ada kaset banget ibu-ibu itu. Ibu itu udah pasti nggak dapat. Udah pasti nggak dapat dia. Tapi kalian mon, Rismon, Roy Suryo, aku tantang kalian sumpah. Ada aja kelompoknya sendiri yang orang-orang nggak mampu, orang-orang yang hanya ikut-ikut aja, mereka berani sumpah. Sementara orang yang para elit, kita sebut aja mereka para elit, nggak mau disumpah, nggak mau berdiri, takut jadi monyet atau kena azab ya. Iya. ingin negara ini damai. Begitu mudah kasus ini dibuktikan. Cukup sikap kenegaraan Bapak Jokowi membawa ijazah asli. Demikian Bang, terima kasih. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, ini ada our boy guys. Ya. Ada seseorang yang datang ke sini, meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan bawa sini aja, Bang. Wih, Termasuk ijazahnya. mantap our boy. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya harus kasih, imbang Host. juga ya. Salam kenal Bang Rosmon, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik Mantap. transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik metodologi begitu bicaranya? Enggak, sebentar, Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Bentar, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih Capnya di Mas. belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar.
Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Ya. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Udah, baik. udah Oke. gugur, tepuk tangan. Oke. Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang sama begini. saya ya. Coba kita Respon bantu. dan Roysul. Udah gak ada. Roysul ijazah. Gak Udah, usah. udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke. Mana S2 ya? Oke, baik. Diusir loh. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai closing statement. Saya mulai dari Lihat nih. penting masuk TV. Yang penting masuk TV. karena tadi menyebut Bang Rismon, silakan Bang Rismon untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Yang penting tidak Sekaligus memfitnah. closing statement ya. Iya. Oke, oke. Prince, yang penting kamu nggak memfitnah ya, dan kamu tetap taat hukum. Oke. Prits, our boy. Yang penting kamu belum pernah masuk penjara kan? Iya kan? Cuma kamu itu salah langkah. Kamu datang di acara Aiman yang udah jelas-jelas dia gak akan pro sama pihak Pak Jokowi karena dia anak banteng. Salah strategi kamu, Pris, tapi mentalmu mantap. Pris mantap. Oke, kita masuk, yaitu masih ada lagi waktu ini untuk statement dari Tifa yang dibalas dengan Partabas. Ini dia. Bahwa kami juga sudah bicara di level internasional, sudah bicara di Human Rights Watch, sudah Iya. bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat melalui surat. Kirim surat ke Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termul yang tanya, detektifnya cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting, dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian Ulama. para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah human rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respons? Sudah memberikan respons. Dari siapa? Sudah memberikan respon dari senator, senator Amerika Serikat sudah memberikan Bisa respon sebutkan dengan namanya? baik. Hafal? Saya tidak hafal ya, ada di situ ya. Suratnya sudah ada di situ. Oke, isinya apa? Dari senator Isinya itu? sudah saya publish juga kan, isinya kan banyak. Di Itu sudah antaranya kami publish. boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan di ini. Mampus Kemudian lu. Human Rights Watch juga Mampus 5 lu. negara juga sudah memberikan respon. Kemudian Ya, apa Amnesty responnya? International juga sudah memberikan respons. Jadi nanti Oke. tinggal audiensi. Tinggal audiensi. Audiensi. Termasuk juga dengan senator itu mungkin akan Iya, audiensi. akan ada karena kami sudah membangun aliansi juga dengan diaspora 25 negara. Wih. Jadi nanti kebetulan Orang di Indonesia aja cuma orang tua semua yang kalian bawa. Ajakan berdemo ke UGM, orang-orang tua semua yang kalian bawa. Sekarang ngaku-ngaku 25 negara. chairman-nya ada berkedudukan di California, sehingga beliaulah yang nanti akan audiensi dengan pihak otoritatif dari Amerika Serikat dan menyusul negara-negara lain. Ya, jadi Senator Alex Padilla itu sudah Padilla. Yang balas mungkin saudaranya si Fadilah yang mau tersangka ini yang ada di Amerika, ngaku-ngaku senator Amerika. memberikan respon mewakili pemerintah Amerika Serikat. Dan ini juga menjadi pressure bagi kami kepada stakeholders di Indonesia. Kepada Presiden Prabowo Subianto kami juga sudah bersurat, kepada DPR ya, kepada Komisi 3 dan Komisi 1 kami sudah bersurat, semua Komnas HAM kemudian DPD kami sudah bersurat. Kalau internasional sudah memberikan respon, kenapa Anda semua belum juga memberikan respon? Ya, itu yang kami sampaikan. Baik. Lah, katanya akan chaos, akan rusuh. Kok tahu bahwa kami nggak merespon? Nggak jelas, nggak konsisten. Silakan. Nice, seru nih guys. Mas Aiman, saya pikir malam ini lawan saya ini orang luar biasa semua, tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat ya. Dan
Terlalu banyak ngomongnya gitu, sampai saya pikir udah ngomong di dunia internasional ke PBB kemana baru ngirim surat toh. Ya mudah-mudahan kalau senator Amerika nanti nonton hasil malam ini mungkin menyesal dia ngirim membalas suratnya kira-kira seperti itu. Kemudian saya melihat mereka Bagus ini nih, guys. bukannya menyadari, makan malam ini semakin tidak sadar-sadar. Bukannya bertobat malah nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada kapok-kapoknya. Dan saya minta mereka ini menghentikanlah cara-cara memperbodohi rakyat Indonesia dan mengadu domba seorang bapak bangsa, Presiden Negara Republik Indonesia yang ke-7 ya, yang telah berhasil, yang saya katakan merupakan pahlawan tol. Sedangkan jangan kalian menjadi pelawan tolol ya, dengan cara-cara mempermalukan seperti ini. Dan saat ini laporan daripada Pak Presiden, mantan Presiden langsung sudah berjalan. Kemudian laporan dari Pak Paiman juga sedang berjalan juga dari pemerasannya dan ujaran kebencian dan pencemaran nama baiknya. Nah, itu sudah jalan. Kita minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk jangan lama-lama. Mereka ini jangan dibiarkan berkeliaran. Betul, itu yang selalu saya minta. Langsung aja. Ini harapan daripada kita. Karena bukan kita jahat, tapi karena kita berharap stop kejahatan mereka. Yes. Hentikan kejahatan seperti ini. Mereka berbicara tentang konstitusi dan undang-undang, kebebasan berbicara, tapi mereka berbicara seenak perutnya. Tidak memandang itu adalah mantan presiden, presiden yang memiliki imunitas, prerogatif yang harus dihormati. Ini mereka tidak mengerti. Bukan masalah salah atau benarnya, tapi mereka menyalah-nyalahkan. Seorang ahli yang senior adalah mantan polisi yang saya hormati, yang ikut serta ingin menyadarkan Bapak ini, mereka tetap tidak sadar. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini jadi pembicara tontonan internasional. Yang saksi atau bukti yang mereka tunjukkan itu adalah unggahan daripada Sandi, ya, bukan dari foto asli yang diserahkan oleh Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, jangan terlalu banyak saksi Pak Kapolda, jangan terlalu banyak tersangka, cukup yang jelas-jelas, yang berani aja, yang nekat-nekat aja di proses hukum. Itu aja dari saya, demikian. Terima kasih. Mantap, Farhad Abbas. Untuk Farhad Abbas ya, kamu itu keren kalau sering memilih kasus yang sesuai kebenaran. Cuma kamu kadang sering ngambil kasus-kasus yang heboh gitu loh, yang kontroversi. Kayak gini dong. Sama kayak kasus Pina kemarin, sama kasus ini. Mantap. Ini baru Farhad Abbas yang Bang Boy kenal. Tiba, gagal narasimu kan? Hancur narasimu kan? Ya kan? Hancur seketika karena aku pikir acara ini akan berjalan gak menarik karena gak hadir perwakilan dari pengacara Pak Jokowi. Ternyata hadirnya Farhad Abbas sama Pak Arianto itu mantap ya, mengcounter semuanya, menghentikan provokasi dari mereka dan juga membalas dengan serangan balik yang mantap. Untuk Bang Reli semangat terus untuk mempelajari dulu kasusnya ini supaya tepat sasaran ketika mengcounter. Gagal maning son. Acara ini harusnya bisa untuk semakin membuat pemremingan yang semakin masif. Tapi gagal maning son. Thank you guys. Bye bye.